Nama saya Alvin Pai. Saya Muhammad Gazi Lawas. Saya Muhammad Farhan. Saya Firman Syakir. Saya Bramisa Rahima. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau ngobrolin tentang demokrasi nih. Nah betul tuh, demokrasi sekarang kan ada era digital nih. Nah menurut kalian tuh di era digital tuh gampang gak sih buat berdemokrasi, berpartisipasi? Saya sih gampang ya, karena sekarang kan sosmed tuh udah di mana-mana dan semuanya hampir menggunakan sosmed. Contohnya kayak pas pemilu kemarin, itu kan ramai ada di Twitter, di TikTok, di YouTube dan segala macamnya kan. Jadi menurut saya sih gampang. Nah iya. Cuma kalau menurut yang lain gimana? Jadi dengan adanya era digital ini, kita bisa lebih gampang sih mengakses tentang apa itu demokrasi, pokoknya tentang demokrasi itu mudah diakses. Tetapi di lain sisi itu ada dampak negatifnya, yaitu penyebaran hoax yang mengenai demokrasi ini gitu sih. Nah iya betul, dan juga itu bisa memancing ya keributan. Makanya dong, gimana sih kayak sudut pandang kalian melihat peran teknologi dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat di dalam proses demokrasi? Sangat penting gak sih? Kan kalau misalnya sekarang kan era digital, kalau misalnya nggak ada era digital di dalam demokrasi, kayaknya nggak bakal ada suara. Jadi kayak dia tuh sebagai alat ya, alat yang kuat buat menghubungi warga dan pemerintah. Iya. Kan dulu kan kalau kita sering Dan lebih aktif. turun ke kita, sekarang nggak usah Nggak usah. apa enggak sih? Bisa lewat Twitter, Ada Lewat konflik juga sosmed, bisa kayak nggak sih? ya betul. Pakai akun fake, terus sekarang juga penyebaran nama baik juga. Iya. Dan jadi ketahuan semua nggak sih? Maksudnya kayak influencer dengan adanya gitu-gitu dia jadi kayak, oh ternyata dia orangnya gini. Nah iya, Iya. sebenarnya juga keluar di sosmed. Ini ya, sosmed kayak buka peluang nggak sih? Bener. Bener kan? Menurut kalian peluangnya apa aja sih? Dia belum apa Peluang Peluang demokrasi di era digital. aksesnya jadi lebih gampang. Maksudnya dengan aplikasi Twitter kan bisa mengakses demokrasi dari situ, bisa memperluaskan informasi. Tapi di sisi sini juga ada berita hoax yang berbahaya lah kalau menyebar itu. Juga bahaya. Dan kalau misalkan kita kayak kampanye online itu lebih didengar nggak sih sama pemerintah? Kalau menurut saya nih kayak lebih didengar aja gitu, secara bisa sampai langsung ke partainya ini. Kadang juga nggak didengar nggak sih? Kita kan waktu itu ada yang pernah viral apa ya, berita yang tentang apa sih? Tapi ada katanya dia mention gubernur tapi nggak digubris, Nah, itu banyak sih. ya kan? Berarti ada juga yang nggak didengar dong. Ya, sebagian kan yang didengar. Bagian yang ada di luar ada yang ini. Gue mau nanya dong ke Farhan. Gimana sih cara Nah, menurut lo nih Bian, tantangan yang dihadapi di era digital demokrasi itu apa aja sih? Tantangannya tentu ada tantangan dari setiap karena kita pasti ada tantangannya. Yang pasti sih pertama tuh ada privasi dan keamanan. Jadi kayak misalnya penyebaran nama baik, terus berita hoax, itu pokoknya pasti ada lah di era digital ini. Jadi sebaik mungkin kita bisa menyaring apa yang disebarkan di media sosial. Kalau nggak disaring juga kayaknya bakal sama aja nggak sih makan info Ya hoax? gitu. Jadi kita makan omongan yang nggak benar lah. Jadi menurut lo peran yang dapat dimainkan oleh influencer atau tokoh publik di Twitter itu membantu nggak sih generasi muda buat memahami isu-isu politik sama menggalang dukungan untuk perubahan sosial? Menurut gue sih, influencer dan tokoh publik di Twitter dapat memainkan peran penting dalam memberikan informasi dan perspektif yang relevan dengan isu-isu politik. Membantu kita memahami berbagai sudut pandang juga. Kayak contohnya kata influencer yang bilang yang satu itu ya. nah iya. Gue mau nanya dong sama kalian semua, gimana sih generasi muda itu dapat berkolaborasi sama
Jadi narasi muda dapat khususnya kita ini dapat berkolaborasi dengan pemerintah dalam hal ini mengembangkan kebijakan yang ada lebih inklusif dan mendukung itu. Jadi kita juga bisa meningkatkan keterlibatan politik narasi muda. Jadi kita harus melibatkan generasi muda dalam hal demokrasi politik gitu. Jadi kita Karena kalau nggak ada generasi muda juga nggak bakal ada politik. ya betul, jadi kita nggak bisa maju politik kita gitu. Maka kita nggak bisa maju dan stuck. Kita tuh mendukung inisiatif kita gitu ya. Ya kita harus Partisipasi. Peran generasi muda juga beneran kayak dibutuhin banget dalam demokrasi. ya generasi muda kan lebih lingkungannya lebih luas, lebih jauh gitu, lebih cerdas daripada orang-orang yang ada sekarang gitu. Mungkin jadi kita bisa terbantu lah dengan generasi muda gitu. Ada lagi nggak kalian ini ada yang mau bertanya gitu gantian atau mau udah soalnya gue udah nggak ada pertanyaan lagi sih. Ya. Mungkin nggak ada kali ya. Gimana kalau gue aja sama Karana ada nggak pertanyaan yang mau ditanyain tentang kita semua? Yang kemarin apa tuh? Oh yang berisik itu yang rame itu ya yang katanya hasil ini nih curang ini sogok atau ada yang nyoblos gitu ya. Kayak pas satu ini nyogok gitu. Mungkin di setiap pemilu juga Di ada setiap gitu. tempat mungkin ya. Ada. Di setiap tempat mungkin ada. Cuma kayak Kan kita nggak tahu pastinya. Oh mungkin kayak gitu karena pendukung paslon ini sama paslon ini kayaknya nggak terima kalah gitu. Iya. makanya dia kayak Disebarin hoax or dibanding-bandingin. tapi juga ada beberapa yang beredar bukti-buktinya juga nggak sih kayak Iya. di TikTok itu kan ada tuh. Tapi di TikTok juga banyak gak sih? Iya. Ya kan? Jadi untuk pasti yang benar apa enggaknya ya kita juga sendiri nggak Kita tahu harus ya. bisa lebih bijak Iya lebih bijak yang ada lagi. informasi gitu-gitunya. Jangan asal mentak informasi. Dan juga Dan kayak kita nggak boleh disebar berbuat lagi. curang juga sih. Betul. Soalnya kayak gue ngerasa politik yang kalian tuh lebih curang daripada politik yang kemarin. Soalnya kemarin tuh kayak nggak ada isu-isu tentang ini gitu. Sekarang ini Gen Z juga kalau misalnya menyebarkan hoax tuh kayaknya lebih cepet gak sih? Ya iya karena Kayak media sosialnya lebih lebih luas dan mereka mempunyai pasti gampang viral. ya dan mempunyai lebih dari satu sosmed ya. Jadi kayak gampang gitu. Nah, lagi Terus gimana Larna? Puas gak sama jawaban kita? puas dong. Ini yang sini aja nggak sih guys? Iya, Karena kan berhubung ini juga rumah maghrib. Iya, betul. Kita rumah kita jauh-jauh ya guys. jadi kita tutup aja ya guys. Kita Dadah.